Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita ya tentang penjumlahan bilangan bulat. Nah, untuk memahami pengertian penjumlahan dua bilangan bulat itu kita dapat tunjukkan dengan menggunakan garis bilangan ya. Nah, seperti contoh yang di bawah ini, dia tunjukkan hasil penjumlahan bilangan-bilangan berikut dengan menggunakan garis bilangan. Nah, sifat-sifat dari operasi penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan itu kita harus ingat dulu ya. Nah, jadi kalau misalkan operasi penjumlahan, pengurangan, tanda positif, tanda negatif itu kita harus pahami dulu supaya kita bisa menggunakan garis bilangan itu dalam mengoperasikan penjumlahan atau pengurangan bilangan bulat. Nah, sekarang untuk operasi penjumlahan ya. Jika operasinya penjumlahan, maka untuk langkah pertama kita harus hadap ke sebelah kanan atau hadap ke bilangan positif ya. Nah, kemudian kalau operasi pengurangan, kita harus hadap ke kiri atau kita hadap ke bilangan negatif. Nah, sedangkan kalau tanda positif, kita berjalan maju ya, kita berjalan maju, sedangkan tanda negatif kita berjalan mundur. Sekarang kita langsung masuk ke contoh soal. 8 ditambah negatif 3 sama dengan 5. 8 ini bilangan positif kan? Nah, berarti kita harus mulai. Kemudian lihat di sini 8, berarti kita harus mulai dari 0, kita tarik 8 langkah, ya kan? Berhenti di 8, kemudian ditambah tadi masih hadap ke arah positif, kemudian negatif 3 tadi apa? Mundur kan, jadinya 1, 2, 3 mundur 3 langkah ke arah negatif. Nah, sehingga hasilnya sama dengan 5, jadi kita tulis di sini 5. Paham ya? Untuk contoh yang kedua, negatif 2 ditambah negatif 5. Sekarang, kalau operasi penjumlahan, ingat ya, operasi penjumlahan ini arahnya ke kanan, ya kan? Arahnya ke kanan. Karena di sini negatif 2, berarti kita mulai dari 0, mundur 2 langkah, 1, 2. Stop di sini, kemudian ditambah negatif 5, berarti kita masih arah ke sana kan? Mundurnya 5 langkah, 1, 2, 3, 4, 5. Stop di negatif 7, berarti hasilnya di sini adalah negatif 7. Nah, sekarang ini kalau misalkan soalnya minta menggunakan garis bilangan. Kalau misalkan soalnya tidak menggunakan garis bilangan, langsung saja tanpa menggunakan alat bantu. Berarti negatif 27 ditambah 12, kemudian yang B negatif 14 tambah 29, yang C negatif 36 ditambah negatif 58. Bagaimana caranya? Sekarang kita lihat nih. Negatif 27 ditambah 12. Kalau salah satunya negatif, dalam operasi penjumlahan harus kita kurangkan. Yang besar kita kurangkan dengan yang kecil. Angka yang besar kita kurangkan dengan angka yang kecil. Nah, kalau misalkan angkanya itu 27 dengan 12, yang lebih besar mana? Angkanya, bukan nilainya ya. 27 ya kan? Berarti di sini di depannya harus kita beri tanda negatif. Jadi di sini 27 dikurang 12, negatifnya turun, hasilnya 15. Nah, yang di bagian B sama-sama negatif kan salah satunya, tetapi kita lihat 29 sama 14, angkanya yang paling besar mana? 29 kan, berarti 29 kita tulis di depan, kemudian dikurang 14. Karena kenapa dikurang? Karena salah satunya itu bertanda negatif. Di depannya dikasih negatif enggak? Enggak. Kenapa? Karena angkanya yang paling besar itu bilangan positif. Jadi yang di depan ini tidak diberi tanda negatif ya. Jadi 29 dikurang 14 hasilnya 15.
positif 15. Nah, sekarang kalau keduanya itu negatif, bagaimana caranya? Kita beri tanda negatif di depannya, kemudian keduanya kita harus jumlahkan. Ya, karena misalkan kita negatif itu kita anggap aja hutang, berarti negatif 36 ditambah negatif 58, artinya hutang 36 kita tambah lagi hutang 58, berarti kita masih hutang kan, hutangnya jadi 94. Sampai di sini paham ya? Jadi kalau misalkan salah satunya bertanda negatif berarti kita kurangkan, jadi angka yang di depan harus lebih besar dari angka yang di belakang. Kemudian tanda yang negatif di paling depannya itu kita melihati angkanya lagi. Kalau misalkan 27 dengan 12 yang mana yang besar? Pasti 27 kan. 27 punya apa? Negatif. Jadi di depannya kita kasih tanda negatif. Sekarang kalau misalkan yang di bagian B 29 dengan 14, 29 dengan 14, angka yang paling besar mana? 29. 29 itu tandanya apa? Positif. Jadi di depannya tidak perlu menggunakan tanda negatif. Jadi diingat ya. Sekarang masuk ke tentukan nilai N, dengan N adalah bilangan bulat. Jadi mencari nilai, salah satu nilai yang belum diketahui dari bilangan bulat itu. Sekarang contohnya N ditambah negatif 8 sama dengan negatif 14. Nah, kita turunkan N-nya. Nah, sama dengan negatif 14 juga kita turunkan. Nah, di sini operasinya apa? Operasi tambah, ya kan? Nah, kalau misalkan kita tambah, lawannya tambah apa? Jadi kurang. Nah, kalau sudah kurang seperti ini, di sini juga negatif, kita ubah negatif kali negatif jadi apa? Positif. Sehingga negatif 14 ditambah 8 sama dengan, nah kalau sudah bentuknya seperti ini, kembali lagi kan ke contoh soal yang seperti ini. Kita lihat yang mana yang paling besar. Yang paling besar adalah negatif 14, sehingga yang di depan itu kita kasih tanda negatif. Nah, jadi kita tulis 14 dikurang 8, hasilnya negatif 6. Nah, bagian B lagi, 10 ditambah N sama dengan negatif 5. N-nya kita turunkan, yang mana yang belum kita pindah. Nah, berarti yang 10 ini kita pindahkan ke sebelah kanan. Kalau kita pindahkan ke sebelah kanan, tandanya itu harus berlawanan. 10 ini memiliki tanda nggak di sebelah kiri? Nggak ya, jadi dia itu artinya positif 10. Kalau kita pindahkan ke sebelah kanan jadi negatif 10. Nah, sehingga negatif 5 dikurang 10, kalau kedua tandanya itu berbentuk negatif, ini sama halnya dengan contoh yang C ya. Nah, jadi kita tulis di bagian depannya negatif, kemudian dalam kurungnya kita operasikan dengan penjumlahan. Hasilnya negatif 15. Sampai di sini paham ya?